Hai parents, welcome back to my YouTube channel, Suli Family. Di video hari ini aku akan bahas tentang tahapan memegang pensil pada anak, sesuai janjiku di videoku sebelumnya. Jadi, tahapan memegang pensil pada anak ini ada rentang usianya ya parents. Siapa nih parents yang punya anak usia 2 tahun, usia 3 tahun, usia 4 tahun, tapi pengen diajarkan untuk cara menulis dengan benar? Aku banyak terima DM dari parents yang nanyain, "Gimana nih anakku usia 4 tahun tapi masih belum bisa pegang pensil dengan benar. Gimana nih caranya stimulasi anak 2 tahun ya, supaya nanti ke depannya mereka bisa pegang pensil dengan benar." Dan nggak jarang aku ngelihat banyak parents yang memberikan alat seperti ini, supaya anaknya bisa menulis dengan benar. Sebenarnya alat-alat seperti ini nggak masalah ya, cuma yang jadi masalah adalah ketika kita memberikan alat ini dan kita tidak memberikan stimulasinya. Jadi, otot-otot jari mereka belum siap. Pada akhirnya ketika kita memberikan alat membantu menulis seperti ini, otot-otot jarinya belum terbentuk, akhirnya mereka akan sangat kesulitan untuk belajar menulis, cepat capek, cepat lelah, dan akhirnya nggak suka untuk menulis. Nah, penting bagi parents untuk memberikan stimulasi-stimulasi ketika anak usia 2 tahun itu sudah bisa diberikan stimulasi, dikenalkan dengan alat tulis, sampai pada akhirnya nanti otot-otot jari mereka sudah terbentuk. Stimulasinya ini nggak perlu langsung kita berikan alat tulis seperti itu, nggak. Tapi bisa dengan metode permainan, metode games yang sudah banyak aku jelaskan di video-videoku sebelumnya. Jadi ada stimulasi-stimulasi supaya otot-otot jari mereka ini otot-otot jari yang siap untuk belajar menulis. Dan ketika parents punya anak usia rentang 2 sampai 7 tahun, ini adalah stimulasi yang rentang usia yang tepat untuk memberikan stimulasi pra-menulis. Tahapan anak memegang pensil ini ada sesuai dengan rentang usia mereka. Jadi rentang usia 2 sampai 3 tahun, mereka cara pegang pensilnya itu seperti apa? Kemudian 3 sampai 4 tahun, cara pegang pensilnya seperti apa? Sampai akhirnya di usia 7 tahun, mereka sudah bisa pegang pensil dengan benar. Nah, di video kali ini akan aku jelaskan tahapan-tahapan seperti itu supaya parents bisa punya pandangan nih. Anakku usia 2 tahun sampai 3 tahun, berarti stimulasi apa ya yang aku bisa berikan supaya anakku ini tahapan pegang pensilnya ini sesuai dengan rentang usia mereka. Nah, nanti di usia 7 tahun mereka sudah siap untuk menulis huruf. Gimana caranya dan apa yang perlu kita lakukan? Di video ini akan aku bahas, jadi tonton sampai selesai ya. Ini adalah tahapan awal yang dikenal dengan nama fist grip. Jadi untuk anak usia 1 sampai 2 tahun, mereka belajar memegang pensil dengan cara menggenggam. Di tahapan ini mereka memegang pensil seperti memegang benda lainnya, yaitu dengan jari dan digenggam. Otot-otot jari anak belum kuat pada tahap ini, jadi parents perlu memberikan stimulasi untuk menguatkan otot-otot jari mereka. Stimulasi seperti apa yang bisa diberikan? Seperti misalnya memindahkan air dari satu wadah ke wadah lain menggunakan spons. Melalui permainan ini, otot-otot jari anak akan semakin kuat untuk menggenggam sehingga mereka akan siap untuk tahapan selanjutnya. Pada tahapan menulis usia 1 sampai 2 tahun, dengan cara memegang pensil seperti ini, mereka akan menghasilkan coretan-coretan ya parents, atau yang kita kenal dengan nama scribbling, seperti videoku sebelumnya. Oke, kita lanjut ke tahapan kedua, dikenal dengan nama digital pruned grip. Ini adalah tahapan menulis yang dilakukan anak usia 2 sampai 3 tahun. Mereka akan menulis dengan pergerakan tangan menumpu pada siku. Dan tulisan yang dihasilkan biasanya berupa garis vertikal atau garis horizontal. Stimulasi yang parents bisa berikan misalnya berupa games yang menggunakan pom-pom, kemudian merobek kertas, sehingga otot-otot jari anak sudah mulai kuat. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Ini adalah tahapan usia 3-4 tahun. Mereka akan memegang dengan 4 jari, kemudian pergerakan tangan ada di pergelangan tangan dan jari anak. Jempol, jari telunjuk, jari tengah berkinerja bersama dalam satu kesatuan seperti ini. Tahapan selanjutnya dikenal dengan nama static tripod grip. Pada tahapan ini, anak menulis dengan menggunakan jempol, jari telunjuk, dan jari tengah dalam satu kesatuan.
Nah, stimulasi yang parents bisa lakukan untuk anak usia 4-6 tahun dengan tahapan menulis seperti ini, contohnya dengan permainan menggunakan capit ya parents. Misalnya mengambil pom-pom dengan menggunakan capit. Atau kalau parents nggak punya capit, bisa pakai jepit jemuran. Itu anak-anak bisa dilatih untuk menjemur baju. Kita bisa ajak anak-anak untuk menjemur baju menggunakan capit jemuran. Parents juga bisa mengajak anak misalnya makan mie menggunakan sumpit untuk anak kecil, sehingga mereka akan melatih untuk menjapit seperti itu ya parents. Jadi otot-otot jari mereka kuat ketika memegang pensil ke depannya. Oke, kita sampai kepada tahapan terakhir. Tahapan terakhir ini usia 6-7 tahun. Tahapan ini dikenal dengan nama dinamik tripod grip, di mana anak-anak sudah siap untuk belajar menulis huruf karena mereka sudah bisa memegang pensil dengan benar. Jadi itu parents, tahapan-tahapan memegang pensil pada anak sesuai dengan rentang usia mereka. Nah, peran penting bagi parents untuk memperkenalkan alat tulis pada anak-anak sejak usia dini supaya anak-anak terbiasa dan nggak kaget ketika nanti usianya sudah mau masuk SD, sudah mau belajar menulis dan sebagainya, mereka udah nggak kaget dan otot-otot jari mereka memang otot-otot jari yang sudah dipersiapkan untuk belajar menulis. Nah, ini games yang aku sering gunakan untuk anakku ketika dulu anakku belajar menulis, menggunakan capit seperti ini, parents. Capit-capitnya seperti ini penting supaya kuat gitu otot-otot jari mereka. Mereka akan belajar seperti ini. Nah, kalau misalnya belum bisa menggunakan capit, parents bisa minta anak untuk menggunakan jari. Ini untuk anak usia 2-3 tahun, tetap dalam pengawasan parents ya, supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya anak masukkan ke mulut dan sebagainya. Jadi tetap dalam pengawasan parents. Parents bisa memberikan permainan-permainan seperti ini, misalnya menyusun sesuai warnanya. Jadi anak-anak akan belajar gimana ya cara pegangnya. Kemudian kalau sudah bisa menggunakan tangan, mereka akan belajar untuk menggunakan capit. Nggak perlu beli capit juga kalau misalnya memang nggak mau, bisa pakai jepit jemuran. Jadi anak-anak terlibat dalam kegiatan orang tuanya, misalnya jemur baju, menggunakan jepit jemuran juga bisa. Dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk melatih otot-otot tangan anak, misalnya meremas-remas spons, atau misalnya menyusun puzzle. Mereka akan melatih otot jari mereka juga dengan puzzle tersebut. Atau misalnya kalau suka menempel stiker, anak juga bisa belajar membuka stikernya, kemudian ditempelkan ke tempat yang mereka mau tempel, itu juga bisa melatih otot-otot jari anak. Jadi semua permainan yang menggunakan koordinasi antara mata dengan tangan ini akan jadi stimulasi pra menulis buat anak. Merobek-robek kertas itu juga adalah stimulasi untuk anak berlatih otot-otot jarinya. Jadi parents sebisa mungkin lakukan dengan cara yang fun supaya anak-anak juga suka. Nah, ini juga bisa misalnya membuka wadah, itu melatih otot jari anak juga. Jadi aku banyak memberikan permainan-permainan seperti ini ketika anakku masih kecil, membuka tutup botol atau menutup seperti ini, mereka akan melatih otot jari mereka. Ya parents, jangan remehkan permainan-permainan seperti itu karena itu sebenarnya stimulasi motorik halus bagi anak sehingga nanti ke depannya parents nggak akan kesusahan untuk mengajarkan anak menulis. Sekian video hari ini, thank you parents sudah mengikuti videoku sampai selesai. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Kalau parents ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar, mungkin aku bisa bantu menjawab. Thank you, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!